Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan memasuki subtema baru pada tema 7, yaitu subtema kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Apa itu produksi sandang? Akan dijelaskan pada pembelajaran hari ini. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mempelajari tentang teknologi sandang, kita harus mengetahui apa itu sandang terlebih dahulu. Sandang adalah pakaian. Jadi, pembelajaran pertama hari ini adalah tentang asal-usul pakaian. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin, pakaian dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari angin dan hujan. Dahulu, manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit dan bulu hewan, atau daun-daunan sebagai pakaian. Potongan kulit hewan diletakkan begitu saja di atas pundak. Setelah ditemukan penggunaan jarum, potongan kulit digabung atau disambung-sambung. Jarum yang digunakan terbuat dari tulang. Nah, Ananda sekalian, sebagai informasi tambahan, manusia yang pertama kali melakukan atau menerapkan teknologi sandang pada pakaian dengan menjahit pakaian yaitu Nabi Idris. Jadi, manusia yang pertama kali menemukan teknik menjahit dalam membuat pakaian yaitu Nabi Idris alaihi salam. Baiklah, kita lanjut lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini pakaian tersebut dari kain yang dijahit dengan benang. Bahan pakaian yang digunakan juga beragam. Ada bahan pakaian dari kapas, ada bahan pakaian dari rambut domba, ada juga bahan pakaian dari kepompong ulat sutra. Proses pembuatan pakaian juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, pembuatan pakaian memerlukan waktu yang lama. Setelah ditemukan peralatan modern, pakaian dapat dibuat di pabrik-pabrik dengan waktu yang lebih cepat dan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu bahan pembuat pakaian. Nah, telah dijelaskan sebelumnya sedikit mengenai bahan pembuat pakaian, ada kulit kayu, kulit hewan, dan lain sebagainya. Dahulu, manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Setelah teknologi pemintal kapas ditemukan, manusia mulai menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kapas, dan tanaman rami. Bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Pembuat kain wol dimulai dengan pengumpulan rambut domba. Setelah dipilih dan dipisahkan kualitas seratnya, dilakukan pencucian. Kain katun berasal dari buah tanaman kapas yang mengandung serat kecil. Serat tersebut kemudian dipintal dan ditenun. Kain linen berasal dari tanaman rami. Batang tanaman rami dicabut dan direndam dalam air selama beberapa hari. Selanjutnya, batang tersebut disisir dan ditenun. Meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Contoh serat pembuatan kain antara lain serat rayon dan polyester. Serat rayon berasal dari pemisahan bahan berserat pada kayu. Polyester berasal dari olahan batu bara dan minyak bumi. Dalam perkembangannya, seringkali digunakan penggabungan serat alami dan buatan dalam pembuatan kain. Misalnya, gabungan antara serat katun dan polyester. Nah, setelah kita bahas tadi tentang bahan pembuat pakaian, silahkan dibuka bukunya pada halaman 40. Di sini ada teks bacaan yang tadi kita pelajari ya tentang bahan pembuat pakaian.
Hari ini kita akan menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf dan apa isi ceritanya. Masih ingat bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ya, kalimat utama biasanya terdapat dalam kalimat awal atau akhir paragraf dan juga berisi tentang pokok dari paragraf itu, ya. Inti dari paragraf itu apa? Misalnya yang pertama, di sini kita lihat ada beberapa paragraf. Ingat, paragraf awalnya, awal kalimatnya menjorok atau masuk ke dalam, ya. Jadi ini yang masuk ke dalam, 1, kemudian ada ini 2, dan ada lagi 3, kemudian halaman selanjutnya tidak ada lagi, ya. Jadi ada berapa? Ada 3 paragraf. Kita lihat dulu pada paragraf ke-1, ya. Di sini dijelaskan bahwa manusia dulu menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Kemudian ada tentang teknologi pemintal kapas sehingga nanti pakaian bisa dibuat dari bahan lainnya. Jadi di sini apa intinya? Ini menceritakan tentang dahulu, berarti bukan tentang kalimat yang terakhir, ya. Bahan alam tersebut berasal dari ini, tidak, ini karena ini penjelasan setelah jika dahulu menggunakan ini maka sekarang apa, ya. Jadi maka kalimat utamanya adalah dahulu. Poin pentingnya adalah dahulu manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Ini adalah kalimat utama dari paragraf 1. Kemudian paragraf kedua, bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Dan di sini juga sampai akhir menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kain wol, katun, dan linen. Sehingga paragraf kedua kalimat utamanya adalah bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen, ya. Nah, lihat pada kalimat terakhir. Jika kalian tidak yakin, selanjutnya batang tersebut disisir dan ditenun. Apakah itu merupakan kalimat utama? Bukan, ya. Jadi ini adalah masih penjelasan. Karena ada kata selanjutnya berarti penjelasan. Dan paragraf ketiga atau paragraf yang terakhir, kita lihat apa kalimat utamanya. Di sini dijelaskan bahwa meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Disebutkan contohnya dan juga dijelaskan bagaimana cara membuat serat kain tersebut. Jadi intinya di sini adalah masih terdapat pada awal kalimat, ya. Karena meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Jadi ini adalah kalimat utama dari paragraf ketiga. Jadi sudah kita dapat paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Kemudian dapat kita tuliskan di sini kalimat utamanya yang sudah kita garis bawahi tadi, misalnya. Nah, setelah itu ditulis di sini kalimat utamanya seperti yang kita garis bawahi tadi dan isi ceritanya. Isi cerita itu berisi tentang apa? Inti dari penjelasan pada setiap paragraf. Misalnya tadi kalimat utamanya ini pada paragraf ke-1, dahulu manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Dan ternyata isi cerita dari paragraf ke-1 itu menjelaskan bahan pakaian di zaman dahulu dan sekarang. Kemudian kalimat utama pada paragraf kedua, bahan alam menghasilkan serat kain berupa kain wol, katun, dan linen. Dan isi ceritanya adalah menjelaskan proses pembuatan kain wol, katun, dan linen. Dan paragraf ketiga, kalimat utamanya, meningkatnya kebutuhan manusia mendorong manusia untuk menciptakan serat-serat dalam pembuatan kain. Dan isi ceritanya adalah menjelaskan tentang serat buatan, yaitu serat rayon dan polyester. Nah, jadi kalimat utama ini dapat kita temukan dalam setiap paragraf, biasanya di awal paragraf ataupun di akhir paragraf, dan isi ceritanya berisi tentang penjelasan tentang apa, ya. Baiklah, kita mulai memasuki tentang teknologi produksi sandang. Jika pada subtema 1 kita telah belajar tentang produksi pangan atau tentang produksi makanan, kali ini kita akan membahas tentang produksi sandang, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang produksi pakaian. Seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat,
teknologi produksi juga mengalami kemajuan. Dahulu, produksi sandang dilakukan dengan sederhana. Kebutuhan sandang dipenuhi sendiri menggunakan alat tenun sederhana. Kini, pakaian dihasilkan di pabrik yang menggunakan mesin modern. Proses pembuatan pakaian dimulai dari pemintalan benang. Serat dari bahan alami maupun buatan dikumpulkan. Serat tersebut dipintal untuk membentuk benang. Dahulu, digunakan roda pemintal. Serat kain disisir dan dirapikan. Setelah itu, benang dipilin dan digulung menggunakan tangan. Kini, benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkan kain. Benang direntangkan dan dianyam menggunakan alat tenun. Penenun bahan menggunakan alat sambil duduk. Selanjutnya, diciptakan alat tenun otomatis yang bisa menenun kain dalam waktu cepat dan kain lebih panjang. Di pabrik, pembuatan kain dilakukan dengan mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain. Kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Mula-mula dibuat pola pakaian terlebih dahulu. Kain dipotong-potong sesuai pola. Pola disusun dan dijahit hingga membentuk pakaian. Dahulu, proses menjahit pakaian dilakukan menggunakan tangan. Setelah itu, digunakan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan pada materi teknologi produk sandang, silahkan buka pada buku halaman 45. Di sana ada teks cerita tentang teknologi produksi sandang. Dan di sini ada beberapa paragraf dan kalian cari dulu kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Kemudian apa isi cerita dari masing-masing paragraf tersebut. Buat seperti yang telah Ibu jelaskan pada teks bacaan yang kedua tadi. Kemudian tuliskan pada tabel halaman 47. Nah, jadi kalimat utamanya apa? Kalian cari dalam setiap paragraf tadi, di awal maupun di akhir, kemudian isi ceritanya. Jika tidak muat kalian tulis di sini, boleh kalian tulis di buku tulis tematik ya. Ini tugasnya dikumpul. Jadi ini tugas pertama hari ini. Tugas ini dikumpul ya. Baiklah, untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang bangun simetris dari sebuah bangun datar. Apa itu bangun simetris? Bangun simetri adalah bangun yang memiliki sumbu simetri lipat. Ya, jadi bangun datar yang memiliki sumbu simetri lipat. Dan apa itu simetri lipat? Nah, untuk mengetahui bangun simetri dan simetri lipat, kita akan belajar pada pembelajaran hari ini. Jadi kita akan langsung praktekkan. Siapkan dahulu kertas origami atau kertas yang lain-lain, pokoknya kertas dan gunting ya. Kemudian kalian gunting, buka bukunya pada halaman 36. Di sana ada praktek untuk membuat berbagai macam bentuk bangun datar dan untuk mengetahui tentang simetri lipat maupun bangun simetri ya. Setelah itu gunting. Baiklah, Ibu akan menggunting kertasnya. Setelah digunting, sudah Ibu bentuk menjadi yang pertama ada persegi panjang, kemudian ada segitiga. Segitiganya Ibu buat segitiga sama kaki ya. Kenapa sama kaki? Karena panjang kedua sisi kanan dan kirinya sama ya. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian ada belah ketupat seperti ini, berbentuk seperti layang-layang ya. Kalau layang-layang tegak seperti ini belah ketupat ya. Kemudian ada jajar genjang dan juga ada trapesium. Trapesium ini seperti ini bentuknya ya, miring dari atas ke bawah melebar. Dan yang terakhir ada ini namanya apa? Persegi empat ya, persegi empat. Nah, jadi kita akan mengetahui apakah bangun-bangun datar ini memiliki sumbu simetrinya ada berapa, ataupun bangun datar ini bangun yang simetri. Nah, jadi bangun yang simetri itu adalah apabila kita melipatnya akan
terbentuk lipatan yang sama besar antara kedua sisinya. Jadi sumbu simetri lipat adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Itu artinya sumbu simetri ya. Kita lihat dulu. Yang pertama ada segi panjang. Apakah bangun ini simetri? Maka kita harus melipatnya menjadi dua bagian sama besar. Nah, jadi bisa dilipat seperti ini. Nah, menjadi bagian yang sama besar ya, baik belakang maupun depannya. Ini terdapat satu lipatan sumbu simetri. Kemudian masih dibuka lagi, masih bisa nggak dilipat dengan cara yang lain? Kemudian ibu lipat seperti ini. Dilipat dua seperti ini dan ternyata masih bisa menghasilkan bagian yang sama besar. Kemudian jadi untuk persegi panjang ada dua simetri lipatnya ya. Di seperti ini kan, apakah menjadi dua bagian yang sama besar bila dilipat secara diagonal? Tidak ya. Jadi persegi panjang itu bangun simetri dengan simetri lipat dua ya, memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya ada segitiga. Nah, segitiga ini tergantung dari bentuk segitiganya. Jika yang ibu praktekkan ini adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki berapa simetri lipatnya atau bangun simetris atau tidak ya. Jadi kita lihat bagi dua seperti ini. Nah, ini berarti segitiga sama kaki adalah bangun yang simetri dan satu simetri lipatnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Apakah menjadi bagian yang sama besar? Tidak ya. Dan juga seperti ini. Tidak. Jadi kalau segitiga sama kaki itu memiliki satu simetri lipat. Jika segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama, maka jika dilipat itu bisa dilipat dengan tiga cara, memiliki tiga simetri lipat. Jadi segitiga itu tergantung dari bentuk segitiganya ya. Selanjutnya bentuk belah ketupat seperti ini. Kita lihat apakah belah ketupat bangun simetri. Kita lihat dilipat seperti ini. Ya, jadi bisa ya, bisa dilipat berarti bangunnya simetri dan kita hitung berapa simetri lipatnya. Ada satu, kemudian dilipat seperti ini. Ada dua dan dilipat secara seperti ini. Bisa tidak? Tidak ya, karena tidak sama besar. Berarti belah ketupat memiliki dua simetri lipat ya. Kita lanjut lagi, ada bentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang ini kalau dilihat dari bentuknya kira-kira bangun simetri atau bukan? Sepertinya bukan ya. Kita lipat dua dulu untuk membuktikannya. Nah, tidak bisa ya, dilipat dua seperti ini tidak bisa. Dan dilipat ke bawah juga tidak bisa. Secara diagonal juga tidak bisa. Berarti jajar genjang ini bukan ya, bukan bangun yang simetri dan tidak memiliki simetri lipat. Kita taruh sebelah sini. Kemudian ibu ada gambar atau bangun datar trapesium. Trapesium kalau dilihat dari bentuk kanan dan kirinya sama, berarti kita lipat dua. Nah, ini bisa dilipat, berarti jajar genjang ini bangun simetri dengan satu simetri lipat. Kemudian kita lipat ke bawah. Tidak sama besar, berarti tidak bisa. Secara diagonal juga tidak bisa, berarti jajar genjang ini bangun simetri dengan satu simetri lipat ya. Dan yang terakhir, ibu punya gambar persegi 4. Persegi 4 apakah bangun yang simetri? Kalau dilihat dari keempat sisinya ini memiliki sisi yang sama, jadi sudah tentu bangun yang simetris ya. Coba kita lipat dua ke bawah dulu. Nah, ini bisa dilipat, berarti sudah pasti bangun yang simetris. Ada satu sumbu lipat, kemudian ada ke arah samping ya, dua simetri lipat secara diagonal. Secara diagonal ke sini juga bisa, 3, dan arah yang sebaliknya
Bisa juga jadi 4 ya. Jadi kalau persegi 4 ini bangun simetris dengan 4 sumbu lipat. Nah, jadi sampai di sini insya Allah tentang bangun simetris dan juga sumbu simetri lipat Ananda sudah paham ya. Kita ulangi lagi, jadi dari praktek kita hari ini, persegi panjang adalah bangun simetris dengan 2 simetri lipat. Persegi 4 bangun simetris dengan 4 sumbu lipat. Jajar genjang bangun simetris dengan 1 sumbu lipat. Belah ketupat bangun simetris dengan 2 sumbu lipat. Segitiga sama kaki bangun simetris dengan 1 sumbu lipat. Dan jajar genjang bangun tidak simetris dan tentunya tidak memiliki sumbu lipat. Coba kita lihat pada halaman 39. Di sini ada soal nomor 2 dan 3. Tandai centang dan silang ya. Centang jika garis putus-putus merupakan sumbu simetri bisa dilipat menjadi 2 bagian, atau silang jika bukan. Pada gambar A ini sama besar tidak sisi kanan dan kirinya di antara yang dibagi garis putus-putus ini? Ya, jadi ini adalah sumbu simetri. Payung atasnya sama tetapi bawahnya tidak ya. Nih, ini ada seperti ini dan sebelahnya tidak ada. Jadi ini tidak. Es krim sama besar atas dan bawahnya juga. Ini ada segi 1 2 3 4 5 6 7, segi 7. Tidak ya, lihat. Nah, pembelahnya ini, yang ini besar dan ini lebih kecil, jadi ini tidak. Dan bintang sumbu simetri? Iya, sumbu simetri. Nah, coba kita akan menggambarkan sumbu simetri lipat pada bangun berikut. Tentukan banyak simetri lipatnya. Ya, jadi kita lihat ini persegi panjang. Tadi berapa sumbu simetri lipatnya? 2 ya. 2 simetri lipat. Dan bisa seperti ini, kita gambarkan garis putus-putusnya, ataupun seperti ini. Ini jajar genjang ya, terbalik saja, yang atasnya lebih besar, yang bawahnya lebih kecil. Tadi 1 ya, waktu kita praktek tadi ada 1 simetri lipat. Dan garis putus-putusnya hanya bisa dilipat di tengah-tengah. Ini belah ketupat, berapa tadi belah ketupat? Iya, 2 simetri lipat. Dan bisa dibagi seperti ini ataupun seperti ini. Nah, sekarang yang D, coba kalian praktekkan sendiri ya, ada berapa sumbu simetri lipat dan juga bagaimana garis putus-putus untuk simetri lipatnya. Tema 2 kali ini kita tidak akan praktek menari, tapi kita akan membahas mengenai pakaian yang akan digunakan ketika menari. Pakaian memiliki beragam fungsi. Selain untuk melindungi tubuh, pakaian juga digunakan pada saat tertentu. Misalnya ketika menampilkan pertunjukan tari, dapat kita lihat berbagai pakaian yang digunakan pada pertunjukan tari seperti gambar berikut ini. Pakaian yang digunakan pada gerakan tari biasanya menuruti kegiatan tari tersebut. Misalnya, tari tradisional tentu menggunakan pakaian tradisional sesuai dari asal daerah tarian tersebut. Dan juga pakaian tersebut menggunakan motif atau kain tradisional. Berbagai macam teknik untuk membuat kain tradisional, misalnya dengan cara ditenun seperti pada gambar berikut ini. Contohnya, kain yang ditenun adalah kain songket yang berasal dari Palembang. Kemudian ada kain ulos dari Medan, ada kain tenun blanket dari Jepara. Menggunakan teknik menenun, kain tradisional juga dibuat dengan cara dibatik atau membuat motif batik dengan menggunakan lilin dan malam.
Contohnya seperti gambar berikut ini. Yaitu berbagai macam pekerjaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghasilkan satu lembar pakaian dari serat, terdapat beberapa pekerjaan yang turut berperan serta. Ada pemintal benang, perancang busana, penjahit pakaian, pedagang kain, dan lain-lain. Di lingkungan masyarakat, kita dapat melihat berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang, polisi, guru, karyawan, dan sebagainya. Setiap pekerjaan memiliki tugas dan peran masing-masing. Telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya semester 1, tentunya meskipun ada berbagai macam pekerjaan, keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai dan hormati. Kita tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan, apalagi menghina mereka. Hari ini, silakan Ananda buat di buku tulis tematik seperti pada gambar ini. Kalian buat nomor, nama, pekerjaan dan tugasnya apa. Contohnya, Bu Iza pekerjaannya adalah guru dan tugasnya adalah mendidik siswa dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalian buat sebanyak-banyaknya pekerjaan yang ada di sekitar kalian ya. Terserah, boleh mama, papa, om, tante, nenek, ataupun tetangga kalian. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya, ada 2 tugas hari ini. Tugas mencari kalimat utama beserta isi cerita dari setiap paragraf. Dan juga tugas menuliskan pekerjaan orang-orang di sekitar kita ya. Jangan lupakan tugasnya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ingat, jika masih ada pembelajaran yang belum Ananda mengerti, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.